kos Malang, gue bilang gitu. Emang kenapa, gue bilang gitu kan. Tiba-tiba itu yang benar-benar ngebuat gue speechless di Terus kok gue ngelihat ada sosok wanita, dia ngomong kayaknya dari kerajaan gitu, ningrat segala macem, gini, dan gue juga ngelihat ada beberapa pria yang bawa keranda. Itu langsung gue merinding gitu gak sih lo? Gue merinding aja. Gue kayak gue dek. Lo ngerti gak sih maksudnya? Itu tuh mitos, orang tuh gak banyak tahu. Tapi gue tahu memang. Gue tahu. Halo, ketemu lagi dengan gue, Tori di DIG TM. Oke, jadi di sini gue ada sama teman gue yang sebelumnya udah gue singgung di video sebelumnya. Kalian bisa lihat, kalau yang belum nonton video sebelumnya kalian bisa lihat di atas ya. Terus inilah sosok nggak loh. Jadi ini teman gue yang ternyata gue baru tahu dia itu adalah anak indie ya, anak indie. Kenalin dulu kan, jadi teman-teman gue, followers gue tuh kan belum tahu nih siapa lo gitu. Kenalan diri dulu boy. Oke, jadi gini. Nama gue Rasya. Gue salah satu temennya Tori di sini gitu loh. Jadi gue di sini diundang buat TikTok. Diundang nggak lo? Keren banget gak sih? Gue udah berencana diajak gitu. Sebenarnya gue udah ngerencanain itu lama banget gitu ya, tapi udah lama banget sih sebenarnya. Mungkin baru kesampaian dan baru berani gue untuk bikin video gitu. Karena memang ya gitulah, kalau misalnya kita bikin video selalu ada gangguan-gangguan gitu ya boy. Hampir gagal sih sebenarnya. Hampir gagal. Pasti gagal sih. Pasti gagal sih. Oke. Jadi gini, gue mau ngeceritain di awal gue ketemu Rasya gitu kan. Jadi pertama kali gue ketemu Rasya itu, gue kenal Rasya itu di tahun 2015 ya. 2015. Awal 2015 itu gue ketemu sama nih anak. Kita nongkrong tuh beberapa kali doang. Habis itu lost contact tuh di tahun 2015 ya. Kita lost contact, benar-benar lost contact. Gue nggak tahu. Tikus ya. Positive thinking aja. Nggak, sebenarnya kalau dibilang banyak sih. Sekarang ini banyak yang ada di sini. Iya, di kanan gua. Di kanan lu ada? Ada. Apa sosoknya? Ada, kalau yang bisa dibilang apa ya? Genderuwo. Genderuwo sama kuntilanak. Di kanan lu pas? Di sini. Oke. Jadi nggak deket banget lah ya? Nggak deket banget, cuman ngawasin sebenarnya. Ngawasin. Apa yang, gue sebutnya juga gak enak lagi. Isi om enggak lah. Oke, jadi dari 2015 itu gue sama dia itu cuma ada kesempatan ketemu atau nongkrong. Biasalah namanya anak muda ya, kita nongkrong gitu kan. Waktu masih zaman kuliah nongkrong cuma beberapa kali doang. Habis itu benar-benar lost contact. Gue nggak ngerti dia di mana, dia gimana kabarnya, atau dia masih suci atau gimana, gue nggak ngerti. Terus tiba-tiba karena di awal tahun 2020, gue inget banget itu Maret, itu kan gue udah mulai ditinggal sama teman-teman gue tuh boy. Oke. Gue udah mulai ditinggal teman-teman gue, balik ke kampungnya masing-masing. Terus gue itu mulai tinggal di sini sendirian sebenarnya tuh kan. Makanya itu kenapa, jadi sejak saat itu gue itu setiap hari pasti nyari temen tidur gitu boy. Maksudnya gue ngabarin konotasinya gimana nih nyari temen tidur? Nyari temen tidur gini boy, maksudnya kayak gue minta temen gue, misalnya minta siapapun temen gue untuk nemenin gue tidur di kos. Karena ya
karena di video sebelumnya tuh gue udah bikin video klarifikasi. Jadi gue udah ceritain Terkait video sebelumnya. tempat tinggal yang sekarang ini. Nah, terkait gimana ekstrimnya tempat ini gitu loh. Kan gue takut sih waktu itu gue takut. Ya sekarang sih gitu. Terus habis itu salah satunya dia lah. Ada gimana, pokoknya gue lupa. Tiba-tiba keinget aja dia rahasia gitu kan. Terus akhirnya gue ngechat lu kan. Kontak lagi. Iya, lagi gue tanya, lu di mana gitu kan. Dia bilang kalau di kos lah. Lu masih di Jogja, gue bilang gitu. Iya di Jogja. Kos lu masih yang dulu. Iya yang dulu. Main lah, gue bilang kan waktu itu main lah kesini gitu ya. Iya. Main lah ke kos gue. Akhirnya dia mau ke kos gue dan mau tidur di kos gue. Jadi gini, pertama kali itu gue yang kayak sebenarnya waktu itu gue kayak ngekip, gue nggak akan cerita lu tentang kos gue gitu, karena gue nggak pengen lu tuh tahu keadaan kos gue yang nanti akhirnya setelah lu tahu akhirnya lu pergi dari kos gue karena lu takut gitu kan. Paham. Tapi ternyata nggak boleh. Ternyata dia tuh lebih tahu daripada gue. Parkir motor di sana lah, ada di samping, terus kita keluar tuh lewat tuh rumah itu kan, lewat rumah Indis. Terus setelah lewat depannya, lu kan nanya tuh, dia tuh nanya kayak, rumah ini kosong? Iya kosong. Oh sayang ya nggak ditempati. Ya gue jawab aja iya. Dah stop, gue cuma nyizahin doang kan. Ya karena lo ngerti nggak sih, jadi pas pertama kali gue nggak ngerti nih kalau yang rumah Indis yang sekarang namanya Indis itu, pas gue ngeliat pertama itu kan jendela kebuka tuh, ada 3, ada dua atau 3 gitu yang gue. Ada jendelanya tuh ada dua, tapi satunya pintu. Nah itu kan kebuka tuh jendela, jadi gue ngeliat itu di dalam ada beberapa sosok sebenarnya gitu. Jadi ada yang di jendelanya itu. Iya, jadi di dalam itu gitu. Jadi gue ngeliat mereka kayak orang biasa menghuni. Terus gue nanya kan, makanya di situ yang kayak ini tuh rumah kosong, gue bilang gitu, karena kok gue ngeliat ada si sosok itu di dalam situ gitu. Dan itu gue mencoba keep, gue nggak cerita apa-apa ya. Cerita sama sekali sebenarnya. Gue nggak cerita apa-apa ke dia, dan posisinya di sini gue itu belum tahu ternyata dia tuh anak indie gitu kan. Gue belum tahu nih, jadi kayak udah, gue bilang udah deh, gue nggak boleh cerita apa-apa tentang anak ini, gue bilang gitu kan. Masuklah ke kos. Begitu masuk ke kos, belum lepas sepatu, belum ngapa-ngapain, tiba-tiba dia ke belakang dong, ke belakang bener-bener sampai ke ujung gitu kayak gue gini. Dan dia itu ke belakang, terus dia itu kayak yang mengamati gitu, kayak melihat sosok gitu kan. Terus kayak dia tuh sampai ke belakang, terus gue yang di dalam hati tuh gue udah ngomong ini, aduh ngapain sini monyet ke belakang, gue bilang gitu sebenarnya dalam hati itu kemarin. Semoga nggak ngapain deh. Dah hari pertama selesai ya, kita tidur. Enggak dong, belum. Itu malah justru karena kan gue kebiasaan nih, setiap gue datang ke suatu tempat, kalau ada hal yang gimana ya, secara frekuensi gelombangnya itu kuat gitu secara ininya, biasanya gue ngecek. Jadi gitu, jadi gue nggak yang bukannya gimana gue datang ke belakang gitu, gue ngecek gitu loh, ada frekuensi yang kuat, gue nyari gitu. Kemudian di mana? Iya kan ada yang memperhatiin dari tadi gitu. Jadi ketika gue ngecek gitu, udah sebenarnya itu di hari pertama nggak sih yang malah justru kita masih ngobrol, pintu itu masih kebuka dan gue ngelihat matang keluar. Iya. Yang kata lu ngapain sih gitu, yang kayak matanya ngeliat keluar ya, gitu kan. Iya, terus akhirnya gue tutup tuh kan. Iya, tapi lu di situ sempat marah dulu karena posisi kayak bener-bener lu ngobrol di depan gue. Iya. Tapi mata gue tuh keluar gitu loh, karena ada satu sosok yang apa ya, istilahnya kayak hitam, nggak terlalu jelas banget gitu, cuman kayak rambutnya acak-acakan gitu kan, itu gede, tapi yang gue pastiin dia berdiri gitu ngeliatin gue gitu, kayak mantengin banget misalnya gitu. Iya gue inget. Jadi waktu kita ngobrol, tiba-tiba ini masih ngobrol aja karena udah lama nggak ketemu. Akhirnya kita banyak lah cerita. Pintu gue yang belakang itu kan kebuka. Ya si dia tuh kayak yang ngebuang mukanya ke arah luar. Terus yang kayak dalam hati, ini ngapain sih dia tuh ngeliatin luar. Sebenarnya gue kayak gitu boy. Sebenarnya gue takut sih kayak gitu. Gue takut karena belum ngerti kan. Karena gue belum tahu gitu kan. Terus akhirnya gue tutup ya pintu itu. Gue tutup pintu luar itu, gue tutup.
Habis itu udah kita terus lanjutin ngobrol, akhirnya kita tidur ya. Kita selesai. tidur. Selesai itu hari pertama tuh. Hari kedua dia itu mau minjem lampu, ya kan? Dia mau minjem lampu buat dia syuting. Terus akhirnya gue jemput, gue tuh sama dia habis keluar ya, kita habis makan ya waktu itu. Habis makan terus dia mau pinjam lampu, kita baliklah ke kos gue nih. Set, motor gue parkir di depan kan emang niatnya kan pulang habis itu kan, motor gue parkir di depan. Set, dia turun dari motor, tiba-tiba dia jalan ke arah rumah, tapi nggak sampai rumah, cuma jalan ke arah situ doang. Nah, dia jalan ke arah situ, gue turun dong, gue mau buka pintu. Waktu gue mau buka pintu, habis itu gue deg-degan. Sorry. Waktu gue mau buka pintu, emang gue denger suara rame, jadi kayak suaranya tuh nggak jelas sih, kalau gue ngedengernya nggak jelas. Saat gue langsung ngeliat ke arah itu tuh, ke arah depan rumah itu kan, ternyata dia tuh bener-bener yang memperhatikan, kayak yang ngapain ya. Ini sempet 3 kali nggak sih itu kedengeran? Kalau gue sekali doang gue. 3 kali deh, gue denger itu 3 kali. Waktu tapi kapan? Yang hari kedua itu pas gue datang sebenarnya nggak langsung fokus keluar, malah justru kalau lo perhatiin gue sempet masuk dulu ke dalam, gue ngecek karena ada satu sosok itu, dia perempuan tapi ningrat, perempuan yang Jawa gitu zaman dulu gitu. Jadi posisi kayak bener-bener tangannya gini, terus pakai kebaya zaman dulu gitu, terus dia yang kayak nyeritain gitu loh, intinya ada yang mau dia sampein. Nah, gue itu udah yang kayak aduh ini orang ngapain lagi gitu kan. Akhirnya masuklah ke kos ya, guanya masuk ke kos, dianya masih di luar. Terus dia tiba-tiba nanya ke gue, itu tempat apa gitu kan, sambil nunjuk gitu, itu tempat dulunya tempat apa gitu kan. Terus gue kira awalnya itu kayak rumah itu gitu kan. Gue jawab aja, itu gerbang rumah depan, aku bilang gitu kan. Terus kayak bukan yang itu, sebelahnya lagi, yang dia bilang kayak ada gardu gitu ya. Terus gue bilang gue bilang pos Malang, gue bilang gitu. Emang kenapa, gue bilang gitu kan. Tiba-tiba itu yang benar-benar ngebuat gue speechless di tes. Oke, kita lanjutin. Maaf, tiba-tiba lampu sebelah mati. Jadi kita lanjutkan seadanya ya. Oke. Kayak gini, makanya sebenarnya kayak gini John. Kenapa akhirnya gue tuh setakut ini dan kenapa konten ini sempat berhenti gitu, karena setiap gue mau bikin video ada aja gangguannya gitu. Selalu ada gangguannya gitu loh. Ngerti gak sih? Yang inilah, yang itulah, yang gitulah. Terus kita lanjut ya. Terus waktu itu dia nanya tuh, emang itu dulu tempat apa gitu kan. Terus gue bilang, jawab aja, gue bilang gak tahu, gue kan bilang kayak gitu kan. Bahkan soalnya gue gak mau ngebahas gitu loh, gue sama sekali gak mau ngebahas gitu kan. Terus ya udah, dia tiba-tiba yang itu benar-benar ngebuat gue merinding, speechless. Bener-bener gue sampai di jalan tuh gue teriak-teriak sendiri ya, karena gue gini loh, gue tuh sebenarnya marah. Awalnya tuh gue marah tuh sama mereka, maksudnya gue marah sama mereka, kenapa sih gue harus menampakkan diri di depan, kenapa sih lo harus menampakkan diri di depan temen gue gitu loh. Sebenarnya gue marahnya awalnya seperti itu, karena kan gue belum tahu kalau dia ternyata anaknya indie gitu kan. Terus ternyata dia ngomong, kok gue ngelihat ada sosok wanita, dia ngomong kayaknya dari kerajaan gitu, ningrat segala macem, gini, dan gue juga ngelihat ada beberapa pria yang bawa keranda. Itu gue merinding.
Gue merinding gitu ya sih lo. Gue merinding aja. Gue kayak gue dek. Lo ngerti gak sih maksudnya? Itu tuh mitos orang tuh gak banyak tahu. Tapi gue tahu memang. Gue tahu. Tapi gak banyak orang tahu. Apalagi ini pertama kali lu ke situ kan? Pertama kali ke situ. Dan gue yang herannya kenapa dia bisa ngelihat gitu loh. Oh bener-bener itu langsung gue excited. Gue merinding seorang dia. Kelihatan gak sih? Kalau dari kamera? Hah? Kelihatan gak sih? Bisa di zoom gak sih? Itu gue bilang, kok gue yang kayak bener-bener ya Allah, aku bilang kenapa sih harus kayak gini. Terus kayak di malam itu gue bener-bener yang di malam itu gue yang bener-bener yang kayak bener-bener teriak kayak orang gila gitu. Kok lu bisa tahu, akhirnya kita kemas nggak loh, akhirnya kita prepare tuh masalah lampu segala macam yang mau dibutuhin. Habis itu gue bilang, John cabut, gak usah tidur sini ya. Gue bilang, udah lu pulang, gue pulang deh, gue nggak tidur di kos. Dan selama perjalanan itu benar-benar gue kayak orang gila, gue teriak-teriak sendiri, kok lu bisa tahu. Akhirnya waktu di jalan dia baru ngomong kalau dia itu anak indigo. Ya gini, sebenarnya kan sebelum gue ngasih tahu, justru gue nanya dulu kan yang kayak benar-benar mengkonfirmasi dulu, karena kan kalau gue pribadi sih sebenarnya bukan tipe orang yang ketika gue ngeliat langsung nyablak gitu istilahnya. Jadi kayak ada totok kromonya deh gitu. Jadi ketika gue ngeliat, gue pastiin dulu kalau yang gue lihat itu bukan halusinasi gitu. Jadi ketika gue lihat itu sebenarnya awalnya justru malah kayak ada si bapak-bapak ini gitu pakai baju putih, ada 6 orang yang gue lihat. Palanya itu mukanya nggak kelihatan sebenarnya gitu loh, nggak ada palanya, nggak ada di atas gitu kan. Terus mereka ini kayak teriak tapi yang bukan apa ya kalau istilahnya ya, karena mereka bawa keranda gitu kan. Gue itu nggak ngedenger mereka teriak dengan apa sih kalau la ilaha illallah gitu. Jadi malah justru kayak orang teriak rame gitu, cuman arah jalannya ke arah depan pintu kosannya dia gitu. Jadi yang kayak bener-bener di situ gue mikir, gue perhatiin bener, dan itu gue merinding banget tiba-tiba ngedekat gitu loh, yang kayak bener-bener dia ngedekat gitu sampai akhirnya udah mau dekat tiba-tiba mereka hilang. Dan di situ gue bersadar kalau itu bukan manusia gitu loh. Dan lu baru sadar itu bukan manusia? Iya, karena gue mikirnya masih itu manusia gitu loh. Karena memang kenapa gue mengiyakan semuanya, karena memang gue waktu awal-awal itu gue pernah ngedengar ada suara nggak jelas gitu, kayak orang rame gitu istilahnya. Jalan gitu di samping kos gue, jadi ya kedengeran lah ya kayak gitu. Terus kayak yang aduh, itu bener-bener gue yang udah lu sekarang pulang, gue pulang gitu, lu nggak usah tidur di kos gue. Nah karena nah setelah itu dia itu ngomong soalnya yang tadi sosok wanita tadi bilang gimana John awalnya, lu kalau mau cari tahu gue tanya ke bapak gitu kan. Ngasih pesannya gini, tadinya kan dia nyeritain diri dia, terus dia ngasih tahu nama dia, cuman gue nggak terlalu inget namanya. Terus dia bilang itu kamu harus cari tahu tentang daerah ini gitu loh, ada hal yang harus dipelajarin di sini gitu. Jadi kamu harus nemuin bapak, dia bilang gitu. Jadi ada salah satu orang yang harus gue temuin untuk nanyain apa yang ada di sekitar sini, misalnya gitu. Cuman gue masih belum ngerti itu maksudnya apa gitu loh. Karena gue kayak kalau misalnya gue kayak gitu tuh orangnya nggak terlalu yang ngambil pusing gitu. Justru malah kayak gue mikirnya kayak ya udahlah ngapain dipikirin deh gitu misalnya yang kayak gitu. Terus waktu hari pertama kalau nggak salah ya, dan waktu hari pertama itu kan sempat ketemu sama bapak kan. Bapak naik motor, tiba-tiba dia berhenti dan dulu di depan pintu. Terus yang gue nanya, gue di dalam nih posisinya, gue nanya siapa itu, gue bilang gitu kan. Gak tahu, ada bapak-bapak tua, rambutnya botak gitu ngeliatin sini. Terus dia cuma gitu bilang, oh itu bapak kan. Terus akhirnya dia cabut. Oke deh, udah berapa puluh nih gangguan yang kita alami pembuatan video ini pasti astagfirullah, ini banyak banget gangguan sebenarnya ya. Gue terserah deh kalian mau percaya atau enggak,
tapi emang ini kejadiannya tuh seperti ini gitu. Jadi ketemu bapak, habis itu dia nanya ke gue itu siapa, gue bilang itu pak ini, gue bilang gitu kan. Terus oh emang kenapa gitu, dia ngomong kok kayaknya ada hal yang harus gue cari tahu ya ke beliau, lu ngomong gitu ya, lu ngomong kayak gitu. Terus gue ngomong apa gitu, nanti deh gue ketemu dulu sama beliau. Kalau ngomong gitu, jadi aduh ada apa gitu kan. Setelah itu udah akhirnya kita pulang lah, dia pulang ke kosnya, gue pulang ke rumah gue. Dia udah nyinggung masalah kalau dia itu ikut lomba explore mistis gitu ya. Dan di situ gue mencoba mengkeep, gue nggak usah cerita deh. Lu nggak ngeladenin posisinya, kayak bener-bener gue udah cerita, gue udah buka topik, ini lo gue ikut lomba gitu, gue mau buat konten horor gitu kan di situ. Tapi lu yang kayak nggak ngeladenin. Gue nggak ngeladenin. Gue mikir kayak ya mungkin lu nggak tertarik nih obrolan di situ. Bukan nggak tertarik boy, sebenarnya waktu itu tuh gue takut. Karena gue takut, jadi kayak aduh ini orang nih bisa nih kayak gini. Terus sejujurnya waktu itu kenapa gue ditemuin sama orang-orang horor gitu kan. Jadi kayak yang aduh gitu deh, gue mencoba mengkeep, gue nggak cerita ke lu gitu. Maksudnya kalau misalnya gue cerita ke lu itu ceritanya bakal panjang, walaupun tanpa gue sadari, tanpa gue cerita pun ceritanya memang panjang gitu. Jadi setelah itu tuh, jadi gue bener-bener kayak yang aduh, gue nggak pengen ngebahas karena ya gue takut kalau gue ngebahas otomatis gue bakal nyerempet keadaan kos gue tuh kayak gini loh sebenarnya kayak gitu. Ternyata malamnya ada kejadian itu dan lu baru ngomong. Terus habis itu gue kepo, gue nanya nih, lu pertama kali ke kos gue apa yang lu lihat gitu kan. Iya, sebenarnya kayak yang udah gue sampein sebelumnya gitu. Jadi bener-bener pertama kali masuk ngecek energi, frekuensinya di tempat ini, karena gue ngerasa ada hal yang itu kuat gitu loh. Jadi gue cuma nanya, biasanya kayak ini tempat apa, dulunya digunain untuk apa, itu biasanya gue cuma kayak gitu. Terus disambut dengan sosok hitam besar itu yang dia pantengin di ruangan. Kenapa sih? Gue panik sih. Ya karena apa ya, mereka nih di sini nih banyak. Di kanan gue ya ada anak kecil yang kalau misalnya teman-teman mungkin yang bisa lihat atau ngerasain itu bisa dilihat sendiri gitu loh. Jadi ada yang kerekam dia mandir gitu loh. Serius lah. Iya. Nah, jadi ini kamera kita arahkan ke sebelah ya. Ini kita benar-benar syutingnya itu di luar gitu loh. Di luar. Nih kalau kalian bisa lihat ya. Jadi silakan lihat sendiri ada apa aja, komen di bawah. Apa yang kalian lihat komen di bawah ya. Lanjut ke gua. Selain kayu. Di kiri gua ada nggak, soalnya karena memang beberapa kali bener-bener merinding, serang, serang lagi. Di kiri gua ada nggak? Itu yang anak kecil tadi, karena kan dia mandir dari tadi lewat gitu, lari-larian. Sebenarnya dibilang anak kecil bukan anak kecil ya, cuman kerdil yang gue lihat gitu. Jadi tapi balik lagi gue nggak bisa bilang itu dari tempat ini gitu loh. Jadi mungkin itu dari luar atau dari mana, cuman yang gue lihat ada satu sosok itu yang kecil cuman mukanya tua gitu. Tapi kan memang kalau di tempat ini kan kalau misalnya udah jam habis maghrib ke atas kan memang untuk para perkumpulan sih banyak yang datang kok. Kayak tempat tongkrongan nggak sih? Tempat tongkrongan kan. Mungkin makhluk aslinya itu cuma ada beberapa mungkin ya. Cuma ada beberapa, tapi memang banyak yang main kesini gitu kalau habis maghrib. Jadi kayak serem banget gitu. Oke, kita lanjut. Jadi pertama kali itu lu melihat sosok hitam itu. Yang pertama kali banget. Jadi buat kalian semua yang udah ngikutin gue di Instagram, gue sering banget cerita tentang sosok hitam itu kan. Ya memang itu. Dan gimana ya, memang itu yang sering kali memperlihatkan ke gua gitu. Maksudnya walaupun cuma sekelibat selepet gitu, ya emang itu. Dan ternyata memang sebenarnya kalau sosok hitam itu sosok yang paling kuat di sini apa gimana sih, Bang?
lebih dominan sebenarnya. Kalau dibilang kuat atau enggak kuat, aku bilangnya tuh lebih dominan gitu. Jadi dia yang paling sering muncul. Jahil. Nggak jahil sih sebenarnya, cuman memang karena dia nganggap ini rumahnya dia, setiap yang datang itu pendatang gitu loh. Jadi ketika ada orang yang punya frekuensinya di atas gitu, jadi itu ngebentur secara energi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi cuman kayak mungkin kayak perkenalan mungkin ya kalau gue bilangnya. Iya. Gitu loh. Terus gue juga pernah nih waktu gue ngobrol sama dia nih, ngobrol kan, baru ngobrol itu ada benda jatuh, potang. Dan itu dilempar kayu sebenarnya. Kayu kan? Kayu di atas, dari atas di atas pintu. ya? Jadi benar-benar kita lagi ngobrol jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu dilempar benar-benar Bener. depan muka gitu loh. Dan suara keras banget itu bener-bener. Bener ya. Gue sama dia, kayu di sini, gue di sini sama dia. Udah kita ngobrol. Potang. Wih, sontak kaget gue aja waktu itu. Langsung stuck diem semua. Terus kayak apa? Ya kalau dia sih untungnya selalu kalau kok paling jatuh. Tapi kalau misalnya jatuh tuh nggak mungkin, ngerti nggak sih? Itu tuh kayu disimpan, iya kan, di atas. Jatuh ada apa? Tikus juga nggak ada. Jadi ya begitulah. Jadi kayak yang aduh, sebenarnya banyak gak sih gangguan banyak yang lo banget. rasain? Banyak banget boy. Selain itu sebelum gua datang deh gitu. Banyak banget, gue makanya udah beberapa udah gue singgung di video sebelumnya boy. Gue merinding banget. Lu bisa ngeliat gak sih? Coba tolong liatin. Bisa kelihatan gak sih merinding gue, sumpah. Itu emang bener-bener kita yang lagi ngobrol ya. Sebenarnya tetap kita ngobrolnya itu ngobrol tentang yang ada di kosan gue ya. Yang ada di kosan. Tiba-tiba dibanting lah itu kayu. Ada kayu gitu dibanting cedak ke lantai. Ya Allah, gue bilang udah habis itu kita stop. Udah ngobrol lagi gitu. Kita game. Jadi boleh nggak sih Cak? Jadi gini. Jadi rahasia ini selain dia indie home lagi gue. Sebenarnya tuh banyak banget dari tadi tiba-tiba gangguan suara tuh banyak banget gitu, tapi yang kayak kita nggak mencoba untuk tak menghiraukan gitu kan, mencoba untuk tenang walaupun sebenarnya panik banget ini. Jadi selama rahasia di kos gua, maksudnya dia main ke kos gua, dia itu ternyata ngegambar di gambarnya makhluk bentuk dari makhluk itu, sama dia itu digambar ya, lu udah mencoba memvisualisasikan. Jadi di sini gue juga bakal kasih lihat ke kalian semua tuh kan yang penasaran sebenarnya ada sosok apa aja sih di kos gue itu kan, katanya seserem apa sih gitu. Mari kita lihat, check it out. Dong gini, tapi balik lagi gini ya, buat setiap yang gue gambar mungkin sosoknya tuh nggak 100% sama gitu loh sama yang, karena kan mereka itu kan lebih kayak ke apa ya, energi gitu kan. Jadi ketika mereka punya wujud, mereka bentuk itu mungkin 80-90% gitu. Jadi kalau misalnya kalian nganggap yang kayak nantinya gambar itu gimana itu tergantung dari perspektifnya kalian sendiri gitu loh. Di sini cuma coba memvisualisasikan aja gitu. Jadi apa yang gue lihat maksudnya biar teman-teman lain tuh bisa tahu gitu loh bentuk. Oke. Coba lihat Jen. Ini ada berapa gambar? Ada suara. Ada suara. Suara apa? Ada suara kayak gelegean, tapi bukan gelegean itu. Gelegean itu enggak sih? Sendawa kan? Tapi bukan. Kayaknya deh. Gue ini udah merinding semua ya. Dari ujung kaki gue nih ya sampai sini gue udah merinding loh buat gue. Dan ini belum membahas gambar sebenarnya. Ada suara kayak gitu. Enggak, sebenarnya itu kayak lebih kayak gitu, kayak ngedam gitu loh. Jadi kan si om sosok yang hitam gede ini minta untuk berhenti istilah gitu, nggak dibahas di sini gitu. Jadi gue sempat kemarin juga ngebentur, yang kan lo tau sendiri tuh sampai tempat kita aja ada yang
apa muntah-muntah gitu. Sampai gak bisa berdiri juga. Iya. Jadi di sini dia udah mewanti-wanti untuk berhenti gitu untuk ngebahas gambarnya sebenarnya gitu. Jadi kita bahas awal ya. Ini ya. Ini sosok pertama yang pertama kali lu lihat ya. Pertama kali banget. Pertama kali lu lihat yang. Jadi yang sampai lu marah-marah justru ini gitu. Jadi dia berdiri tuh yang kayak bener-bener mantengin dan itu fokus nggak gerak gitu. Wujudnya solid sebenarnya gitu. Solid. Bener-bener yang dia. Cuman karena di belakang waktu itu masih gelap gitu kan. Ketutupan sama nggak terlalu jelas banget gitu. Cuman yang gue lihat memang rambutnya kayak panjang gitu loh, kayak lebih gimana ya, kayak keribu mungkin panjang gitu, Mengembang. Nah, Jadi mungkin sosok hitam yang sering itu tuh ini juga sih, maksudnya yang sering menampakkan dirinya. iya Oke. sebenarnya gitu. Mungkin ini kurang jelas ya, cuman dia bentuknya lebih kayak ke genderuwo sih sebenarnya. Oke. Mungkin kita cukup bahas ininya karena aku udah mulai pusing. Sebenarnya kalau misalnya gambar-gambar kayak gini kan emang ada energinya sendiri kan, John? Ada, tapi kan karena sekarang gue tau kok situasi nih, jadi nggak gue buka energinya gitu. Jadi nggak perlu. Jadi cukup teman-teman yang di Nonton rumah yang video nonton ini. video ini itu melihat kurang lebih yang gue lihat itu seperti ini gitu. Oke. Terus ini aku lihat ada sosok perempuan ningrat di Kota Gede. Ini yang Itu sempat masuk ke kosan sih sebenarnya. Dia ngobrol sama gue tuh di dalam kosan malah. Tapi dia baunya wangi nggak sih? Enggak sih, Enggak. enggak. Yang ini enggak. Dia ngobrol apa? Maksudnya dia datang ke kosan terus ngobrol sama lu? Nyeritain masa lalunya dia sebenarnya. Jadi kehidupannya dia dulu itu, dia tuh istilahnya kalau dari orang zaman dulu itu kayak bangsawan gitu loh. Makanya gue bilang dia ningrat, dari pakaiannya, dari tutur katanya dia bercerita, Berbicaranya itu baik gitu loh. kayak orang kalem lemah mulai gitu. Iya gitu, lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat di gambar itu kan ada Warna-warna. warna di luar lukisannya gitu. Itu menggambarkan biasanya kalau gue lebih ke energinya secara auranya mereka gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Kita tutup dulu. Nah, ini keranda ya. Dan ini yang udah tadi kita bahas sebenarnya. Ini yang awal-awal kita bahas tadi ya, yang hari kedua lu dilihatin ini kan. Iya. Keranda ini ada 6 orang pria berbaju putih. Berbaju putih. Oke, kita nggak usah bahas yang detail-detail ya. Dan ini kalian pasti tahu sih, karena ini Jadi ini salah satu sosok yang ada di rumah Indis. rumah Indis gitu. Jadi pertama kali gue ngeliat, gue berdiri di depan pintu kamar kosan Tori itu, dia ada di depan gerbang rumah Indis gitu loh. Tapi sosok ini itu sering main ke sini, ke kosan Tori. Sering main. Sering. Biasanya di mana dia? Kalau main? Biasanya malah justru di sekitaran dapur, di bagian belakang sini sih. Oh, yang sini ya. Ya. Oke. Jadi kadang kayak ada orang jalan dari sini masuk ke dapur gitu. Sering banget terjadi. Ini kalau ini serem banget sih. Bisa dijelasin, Boy? Salah satu sosok kuntilanak yang ada di Mondar-Mandir sebenarnya. Jadi sempat beberapa kali kelihatan dia lewat di lorong apa itu namanya? Ya orang. Di lorong situ, terus ada di kamar sebelah. Biasanya kalau misalnya Tori suka cerita, ada yang kayak suka nggaruk apa dinding tembok gitu. Itu tuh dari sosok ini gitu loh. Itu paling eksis sih sebenarnya. Paling eksis. Ya, paling sering menampakkan gitu. Oke. Ya, gua nggak bisa cerita banyak tentang ini ya, karena emang sosoknya serem banget sumpah. Aduh, ini juga lebih serem. Deng. Jadi ini sosok Pocong sebenarnya. Tapi lebih ke berdarah-darah gitu ya. tapi mukanya hitam sih.
kalau dilihat gitu loh, kayak bener-bener hitam semua. Hmm. Dan sosok ini nggak stay di kosan ini gitu, jadi kayak bukan berasal dari sini, dari yang tadi gue bilang dia berasal dari luar gitu loh. Cuman kadang sering main ke sini, gue ngerti tuh maksudnya gimana, cuman kayak ya itu kata Tori tadi, mungkin kayak lebih ke tempat nongkrong sih, tongkrongan, tempat ya. nongkrongnya mereka gitu loh. Oke, kita cukupkan ya. Kita mungkin bahasnya emang singkat-singkat aja Singkat. gitu, karena memang Dari situasinya nggak memungkinkan. dari sebenarnya situasinya nggak bertiga. memungkinkan. Tapi kalau misalnya kalian mau nggak sih kita bahas ini secara mendetail, bisa nggak sih boy? Kalau kita bahas mendetail terus kita syutingnya siang hari atau di luar kos gitu, Mungkin kalau dia dibahas di luar sini bisa, bisa? cuman kalau di daerah sini sendiri sih gue Nggak bisa ya? nggak bisa. Bisa ya? Maksudnya kayak lebih berisiko ya? Beresikonya lebih kayak mungkin kita nganggapnya kayak totok romonya deh, Iya. gitu. Nggak boleh nggak sopan deh gitu. Karena Jadi- setiap yang dibahas Pasti keluar, pasti lihat. mengundang mereka. Tapi tadi sosok kuntilanak yang tadi ada di sini, Nggak ada. Di mana Dari dia? awal syuting malah ada di mana? di ini depan gua. Kalau yang dekat-dekat kita ini di meja ini ada apa enggak? Sempat tadi ada, ya, cuman dia nggak yang apa ya, istilahnya nggak stay terus gitu loh. Jadi sempat ada di sini, terus dia kayak pergi lagi gitu. Apa itu? Itu si kuntilanak tadi. Apa waktu merinding tadi? Mungkin itu dari benturan energinya itu tadi. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau gua sama Rasya ngebahas sosoknya satu persatu secara Lebih mendetail, coba komen di bawah nih sosok apa yang enaknya kita bahas ya, Pak ya. Iya nggak sih? Masih banyak sebenarnya. Masih banyak ya. Kalau kalian pengen lihat kayak gue kasih bocoran aja ya sosoknya, boleh? Boleh. Kak. Nih sebanyak ini. Nih ada berapa? Kelihatan nggak sih di situ coba? Jadi ada benar-benar banyak banget gitu loh. Apa yang digambar dia tuh. Nih. Jadi sebanyak ini boy. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian jangan lupa follow Instagram aku nanti, karena aku bakal kasih informasi di situ ya. Kalian bisa melihat ini semua. Dan enaknya kita ngebahas siapa untuk di video selanjutnya mungkin ya. Kalian bisa komen di bawah. Oke. Jadi mungkin karena memang ini udah terlalu malam dan kondisinya udah nggak memungkinkan gitu untuk kita mengkorek-korek lebih dalam, karena memang di sini udah kondisinya udah mulai nggak kondusif ya. Mungkin kita cukupkan sekian video hari ini. Thank you banget ya, lu udah mau sharing-sharing sama gua. Siap. Pokoknya ntar kita bikin video bareng, oke? Oke, Siap. Oke, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Pokoknya terus ikutin channel YouTube gua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua ya. Dan satu lagi nih, kalau kalian penasaran sama cerita-ceritanya Rasya, jangan lupa di subscribe juga channel YouTube-nya dia di catatan anak indigo. Catatan Anak Indigo. Pokoknya kepoin aja dan jangan lupa di subscribe ya. Dadah. Follow juga video kita malam ini. Beda lagi ngomong. Itu kan. Di like, komen, dan subscribe ke teman-teman kalian. Subscribe teman-teman kalian anjing. Oke. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Gue ngerinya ketawa-ketawa tiba-tiba gue kesurupan. Jadi di situ dia menceritakan pengalaman-pengalamannya. Merah nggak mukanya?